Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste. Shalom. Shalom. Asik. Asiknya itu bukan punya kita, itu punya ngintip. Oh, asik ngintip si program sebelah. Gibahin apa namanya Instagram orang. Oke. Sot tahu. Saudara-saudara. Ya. Hari ini kita bakal ngebahas apa Kita lagi, juga kan? sok tahu. Iya sih. Emang siapa kita? Saya sih. Mungkin Ya, lama juga kita nggak ketemu ya. Iya, seminggu lah. Karena saya izin dulu Sebulan. ke Jogja. Oh, sebulan. Oh iya. 3 episode ya, lama juga. Ya, ya kita kan core-nya atau wilayah obrolan kita biasanya terkait dengan upaya pencarian diri, meneguhkan identitas baik sebagai personal maupun sebagai anak bangsa gitu kira-kira gitu kan ya. Nah, itu dalam konteks itu saya sebagai seorang pengajar gitu. Kalau ketemu mahasiswa gitu, milenial, Gen Z gitu, itu suka prihatin gitu. Ketika saya misalnya mengutip seseorang dan menyebut nama gitu, itu mereka nama saja tidak pernah dengar gitu. Nama-nama orang yang menurut saya kok nggak kenal ya itu. Ya, harusnya diajarkan di sekolah kan itu masuk harusnya gitu. Kan pikirannya jadi kemana-mana kan. Ini jadi, mengutip kata-kata misalkan quotes gitu ya, kata-kata bijak. Atau quote atau Dari menyebut nama sebagai contoh. Epictetus gitu. Dari Socrates misalkan. Oh, itu malah lebih jauh lagi. Ini 2000 yang orang sini aja lah, yang orang Indonesia ya. Orang Indonesia aja, tokoh-tokoh yang relatif kita kenal. Dan sebenarnya di sekolah itu kalau dulu ya di SD aja kita udah kenal, let's say Hairil Anwar gitu, Ya. pasti kenal lah gitu kira-kira. Atau Marah Rusli gitu misalnya. Lalu lama-lama kita juga mungkin sebagian yang suka sastra atau apa, tahu tokoh-tokoh lain yang misalnya Rendra atau ada Arifin Cek Nur gitu misalnya. Arifin kadang-kadang dulu tuh saya kalau ngelihat nama ada singkatannya suka saya cari tuh, itu apa sih Ceknya gitu. Kalau nggak salah Khairin ya gitu. Arifin Khairin Nur gitu. Ya. Oh, apa namanya? DNID atau itu lain ya itu. Wow, ngeri banget ya. Iya. Ini nggak tahu juga mungkin kan. Saya ingat ID. singkatannya DN tuh depannya. Dulu saya cari itu DN tuh apa ya gitu. Kalau nggak salah Jafarnawi gitu. Oh, Jafarnawi. The Jafarnawi gitu. Yang diketahui anak-anak milenial zaman sekarang tuh malah yang apa, yang Satria siapa namanya kemarin? Satria Baja Hitam. Atau Satria itulah pokoknya ya. Iya. Malah Arifin Senur nggak tahu gitu kan. Iya. Meskipun saya juga kurang tahu banyak soal beliau, tapi saya pernah bermain naskah dari Pak Arifin ini. Sebenarnya mungkin kalau mereka protes, emang kenapa kalau tidak tahu? Ya tidak apa-apa sih ya. Iya, nggak apa-apa juga sih ya. Cuman dalam konteks yang pikiran besar tadi itu, kita punya kekayaan orang-orang yang sudah menorehkan karya, mempengaruhi cara berpikir sebuah generasi, menyumbangkan apa namanya kreasi dan pemikiran mereka untuk bangsa. Harusnya sih bagus lah ya gitu untuk tadi itu, supaya kita meskipun misalnya kita sangat hafal dengan tokoh-tokoh atau artis-artis di Barat, di Korea dan seterusnya, tapi apa salahnya juga kan lebih dekat gitu ya dengan Tokoh-tokoh di Indonesia, W.S. Rendra, Putu Wijaya. Iya. Wow. Banyak lah ya gitu kalau kita bagaimana sebut. lihat bagaimana ayah almarhum W.S. Rendra tirakatnya gitu, puasanya, melakukan apa yang dilakukan para penari misalkan. Nah, ngeri gitu. itu. Iya. Ya gitu-gitulah. Kita mungkin tidak akan bahas sejarah yang rinci. Pertama kita juga tidak hafal-hafal amat gitu. Tapi paling tidak ketika kita menyebut nama, mudah-mudahan menjadi jauh lebih, oh iya nama itu pernah saya dengar gitu. Supaya misalnya ada satu ketika ada sinetron itu judulnya kalau nggak salah diambil dari puisinya Sapardi Djoko Damono gitu ya. Cinta apa, yang sederhana-sederhana itu apa lupa saya.
puisinya Sapardi. Iya, itu. Cintaku padamu kayak gitu-gitu kan. Ya. Aduh, saya Ya itu kan ada di sinetronnya, sinetron yang sangat begitulah sinetron gitu ya. Bukan cemen sih, tapi ya komersial dengan aktor-aktor yang aktor sinetron. Mohon maaf ya, bukan berarti kita melecehkan aktingnya itu, tapi suasananya kan tidak dibikin sesublim film atau apalagi teater gitu. Tapi yang dipakai gitu puisinya Sapardi gitu, menjadi bagian dari dialog rayuan gitu. Yang cintaku padamu begitu sederhana kalau nggak salah, seperti awan kayu, seperti api yang melalap kayu itulah. Iya. Saya lupa juga itu. nanti bisa kita cari di Google lagi ntar. Saya malas juga buka Google kan. Seperti api kepada kayu yang menjadikannya abu itulah misalnya kayak gitu. Itu kan kalau dipotong terus ditaruh di TikTok tanpa jelas rujukannya kemana, itu jadi seolah-olah itu keren juga ya, skenario yang bikin skenario sinetron itu padahal itu punya orang kan, punya seseorang yang kita kagumi dalam sejarah sastra Indonesia, salah satu emas atau salah satu mutiaranya kita gitu loh, salah satunya gitu. Nah dalam konteks itu saya ingat Bung Banon tuh, Bung Banon udah kayak orang partai nasionalis gitu ya, Bung gitu. Ya Banon tuh pernah main Mega ya. Betul sekali, Kang. Apa hubungannya dengan Megawati itu? Ya, Mega berarti kan banyak Mega tuh. Iya betul. Mega Darwanti itu Vega ya itu. Itu apa tuh? Mega itu apa itu? Itu Arifin Cek Nur kan? Penulisnya Pak Arifin Cek Nur almarhum. Seperti jodoh juga sih kayaknya. Yang seperti Anda bilang itu. Betul. Datang. Itu. Cocoknya ke Anda gitu ya. Seolah-olah gitu rasanya gitu ya. Kok ini datang ke saya gitu ya. Kadang-kadang kita juga mikir kenapa pekerjaan ini datang ke saya, atau kenapa saya ada di sini bersama Kang Nanang atau bersama teman-teman yang ada di sini gitu. Dosen komunikasi visual. Gitu. Kang Nanang ini dosen pengajar di Al-Azhar. Luar biasa. Kalau saya pengajar juga Kang, tapi di SD untuk pantomim dan juga kelas acting Production. Saya jadi promosi kelas acting. Oh ya, nggak apa-apa. Ya itu Mega tadi begitu. Meskipun nggak ada yang nonton, promosi aja kita. Iya betul. Iya itu Mega cukup berkesan karena saya kuliah tahun 2005 sampai tahun 2009 itu saya merasa tidak mendapatkan apa-apa. Ini ngapain sih saya kuliah apa sih sebetulnya? Oh ya gitu ya. Betul. Saya cuman. Anda kan kuliah seni, harusnya dapat banyak. Malah nggak dapat apa-apa. Saya merasa nggak dapat apa-apa. Sementara teman-teman saya udah pada cabut semua. Nggak semua sih. Dari 35 mahasiswa tuh tinggal 15-an orang lah. Sisanya kursi kosong. Saya jadi khawatir kan, apakah saya harus cabut juga gitu. Ini, saya juga sedih ini. Ini apakah yang saya jalanin ini akan berbuah gitu atau gimana? Saya juga nggak ngerti juga kan soal masa depan gitu ya. Oh itu pertanyaan lain yang ingin saya dalami itu. Perasaan tidak mendapatkan apa-apa di dunia pendidikan. Betul. Oke, lanjut deh. Mungkin Mega. karena saya juga sih kan. Nggak usah dibahas deh itu, lanjut Mega aja. Oh ya Mega dari waktu kuliah sampai tahun 2009-an lah. Karena inspirasinya dari senior-senior saya yang juga ujian akhir, saya melihat salah satu dari mereka memainkan naskah yang sama, Mega. Saya melihat wow banget, ngeri banget mereka. Namanya juga ujian akhir tuh 6 bulan latihan intens dan observasi ke Jogja karena naskah ini bercerita soal Jogja gitu. Terus reading dan bedah naskah dan karakter pendalaman seterusnya itu sampai 6 bulan betul-betul. Setting naskah Mega. Mereka ya senior saya. Temen. Senior saya. Sehingga saya melihat hasil karyanya, saya betul-betul takjub. Lebih-lebih ini kan logatnya Jogja, Jawa Tengah gitu. Dan mereka beberapa juga orang Jawa dan saya juga orang Jawa. Saya ngerti betul dibanding ketika saya masuk di jurusan teater kuliah waktu itu memainkan naskah-naskah barat gitu. Saduran, meskipun yang nyadur juga guru-guru hebat gitu, tapi saya nggak ngerti apa yang saya ucapkan dan seterusnya gitu. Karena saduran ya, terjemahan. Tapi begitu Pak Arifin Cek Nur yang nulis atau Motinggo Bushe, Malam Jahanam dan seterusnya yang naskah-naskah dari Indonesia lah, itu sangat kita banget relate gitu. Oh, ya relate. Satu, kedua,
seolah-olah saya mengatakan saya pengen banget main naskah ini ketika saya nonton senior saya itu ya. Beberapa bulan kemudian, nggak usah berpanjang lebar, saya dapat peran itu gitu. Koyal gitu. Tokoh utamanya. Tokoh nggak bisa dibilang utama, tapi cukup banyak dia perannya di sini. Sangat menyedihkan tokoh ini gitu. Untuk bisa berbaur dengannya, menyatu dengan si Koyal ini. Koyal itu kalau nggak salah dari khayal katanya. Khayal ya, khayalan apa ya? Dia kebanyakan berimajinasi untuk pengen jadi kaya, banyak duit dan bisa mentraktir teman-temannya, padahal kondisi sebenarnya adalah ya gelandangan gembel di alun-alun Jogja aja. Itu secara nama juga terstruktur banget ya, maksudnya mega-mega itu kan awan ya gitu. Di langit atau ada di dalam mimpi kayak gitu. Terus Koyal gitu ya. Koyal ya. Oke, terus? Ya, terus saya merasa mendapatkan pencerahan di situ. Setelah 4 tahun kuliah saya merasa nggak mendapatkan apa-apa. Ilmu, pengalaman apa nggak ngerti. Saya kuliah bacain naskah, ngafalin, pentas, pulang dan seterusnya. Nggak pernah nongkrong saya sama senior dan nggak pernah bantuin pementasan senior karena biasanya harus bantuin kan. Saya nggak mau bantuin karena biasanya narkoba di sana. Jadi saya takut kan narkoba. Jadi saya nggak mau narkoba, tapi nggak, kita nggak usah bahas sih. Nggak usah disensor lah. Ya, terus saya nggak mau. Akhirnya pas dapat mata kuliah dapur teater itu, kita disuruh main mega-mega dan saya mendapat peran itu, saya mendapat pencerahan dan ngeh gitu. Rasanya ngeh tuh gimana ya? Ngerasain trans gitu, kayak kesurupan memang. Ya seolah-olah kalau ngomong peristiwa itu, saya di belakang panggung, saya belum masuk ya. Lampu panggung kan menyala ke arah pemain, sedangkan lampu gedung atau penonton itu mati kan. Kita udah gemeteran karena itu ujian juga. Sementara hafalan begitu banyak, itu bisa 2,5 jam itu pementasan kan. Begitu banyak hafalannya. Kan kita takut kalau ngeblank atau kepleset dan seterusnya. Saya belum masuk nih, hampir setengah jam lah, karena memang waktunya masuk si Koyal ini di tengah-tengah lah dia. Begitu saya masuk, saya langsung kayak rasanya kayak trans tuh kesurupan lah. Kesurupan ya. Dan seolah-olah ya, tiba-tiba penonton tepuk tangan, lampu pemain itu mati, lampu gedung nyala, saya melihat penonton segitu banyak tepuk tangan, saya nggak sadar, loh saya tadi ngelakuin apa ya, kayak gitu rasanya. Kayak gitu. Tadi udah selesai ya gitu. Udah selesai, penonton tepuk tangan. Wah, saya ya kalau soal merinding nggak usah ditanya ya. Saya kayak trans, terus saya kayak nggak inget saya ngelakuin sesuatu gitu. Oh, ini rasanya acting tuh. Saya baru tuh ngerti main teater tuh kayak gini maksudnya, kayak gitu maksudnya Kang. Jadi ya saya merasa ya jangan nggak lulus deh gitu. Akhirnya saya bisa melanjutkan. Itu kita baru ngobrolin level pengalaman trans berakting ya, kita belum ngomongin mega-meganya. Tapi saya kira menarik, saya akan ingatkan Anda, kita kalau syuting lagi nanti saya akan tanyakan itu. Sekarang kita harus berpisah dulu. Oh iya. Ini durasinya cukup pendek juga soalnya. Terima kasih kesempatannya Kang. Terima kasih penonton. Kita harus berpisah dulu karena kita to be continued. Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan, namo buddhaya rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.